Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi kulluhum habiballah amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Nah, kali ini Bapak Ibu, insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan, karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, selalu muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Namun sebelum saya menjelaskan panjang lebar mengenai pertanyaan yang diajukan saat ini, Bapak Ibu, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena dari sekian banyaknya komentar, mungkin bukan hanya puluhan tapi ratusan komentar, sudah barang tentu saya kurang memperhatikan. Sehingga ketika saya memperhatikan oleh beberapa admin saya, ini ada pertanyaan yang sempat terpending seperti itu ya. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan kadar pengetahuan saya pribadi, Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah, masih banyak yang mempercayakan saya untuk menjawab hal-hal yang berkaitan berat dengan ketika seseorang melakukan ibadah umrah dan ibadah haji pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Hartati. Ibu Hartati ya, nama akunnya Ibu Hartati. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Seberapa lama seseorang harus menjauhi larangan ihram? Mohon dijelaskan. Atas pertanyaannya saya sampaikan ribuan terima kasih. Jadi, Ustadz, berapa lama saya harus menahan larangan-larangan ihram? Misalkan satu contoh, kita tidak boleh memakai wangi-wangian, kita tidak boleh memotong kuku, kita tidak boleh menggunting rambut, kemudian kita tidak diperbolehkan berkata rofas atau berkata kotor, kemudian kita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit khusus yang laki-laki gitu kan. Artinya larangan-larangan ihram seperti ini seringkali jadi pertanyaan juga, Bapak. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, sebetulnya larangan ihram atau pantangan ihram ini sudah mendidik kita, sudah memberikan pelajaran penting buat kita bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi mohon maaf, bukan hanya pada saat kita melakukan niat ihram umrah. Satu contoh, kita tidak boleh berkata rofas, tidak boleh berkata kotor pada saat melakukan niat ihram umrah. Nah, ini sudah mengandung pelajaran penting. Artinya apa? Bukan hanya pada saat melakukan niat ihram, bukan saat dalam kondisi kita berpakaian ihram yang harus menjauhi larangan-larangan ini, Bapak Ibu. Tidak boleh berkata kotor, sekalipun di luar ihram, sekalipun kita tidak berniat ihram, kita dituntut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya akhlakul karimah, punya budi pekerti yang baik antara sesama. Satu contoh, tidak boleh kita menyakiti orang lain, mulai dari segi ucapan, tingkah laku. Ini kan sudah mengandung pelajaran penting. Nah, saya sebelum menjelaskan panjang lebar mengenai waktu larangan ihram ini, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini sudah mengandung pelajaran hal yang luar biasa menurut saya. Artinya kalimat rafas atau kata-kata kotor ini bukan hanya pada saat kita terbungkuskan ihram, ketika kita sudah menjatuhkan niat ihram, bukan hanya itu saja. Ini sudah mengandung pelajaran penting. Di luar ihram, nah, kita harus dituntut ya oleh baginda Rasulullah untuk selalu berakhlakul karimah, jangan pernah menyakiti orang lain, jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Karena gara-gara singgungan kadang mohon maaf jadi musuhan dan lain sebagainya. Saya rasa paham sampai di sini ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan seberapa lama kita harus menanggung dan menahan larangan ihram. Nah, saya akan menjelaskan ketika Bapak Ibu dari Madinah, ini dari Madinah dulu ya, karena ada dua versi loh orang melakukan ibadah umroh itu. Yang pertama ada yang landing Madinah, jadi niat ihram umrohnya itu dari Miqat Bir Ali. Mohon diperhatikan, kalau yang dari Madinah itu niat ihramnya di Masjid Miqat Bir Ali. Nah, yang landing di Jeddah itu kan langsung ke Mekah.
ya kan? Mohon diperhatikan ini supaya nggak gagal paham. Yang landing di Jeddah itu biasanya langsung ke Mekah. Nah, yang menjatuhkan niat di Masjid Miqat Bir Ali itu terhitungnya larangan ihram setelah kita melafazkan niat. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umratah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah menjatuhkan niat itu dari Masjid Miqat Bir Ali, itu dari Masjid Miqat Bir Ali kita kan langsung ke Mekah, ya kan? Jadi terhitung nih, misalkan dari Masjid Miqat Bir Ali kita setelah sholat asar, katakanlah jam 4 sore, ya kan? Udah dari jam 4 sore itu kita ke Mekah. Yang ikut bis itu kan bisa 5-6 jam. Dari Masjid Miqat Bir Ali ke Mekahnya 5-6 jam, karena harus menempuh perjalanan darat itu sekitar 450 km Bapak Ibu. Jadi dari situlah kita harus menahan larangan ihram sampai ke Mekah. Nah, tergantung. Kalau nyampe di Mekahnya kita cepat-cepat melakukan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, itu kan udah lepas larangan ihramnya Bapak Ibu. Satu contoh, dari Masjid Miqat Bir Ali kita jam 4 nih ya, saya perinci seperti ini. Nah, nyampe di Mekah itu biasanya jam 4, 5, 6, 7, 8. Jam 9 baru nyampe Mekah. Katakanlah setelah sholat Isya. Nah, setelah sholat Isya, kita kan nggak langsung tawaf sa'i itu. Kita ke hotel dulu, makan malam dulu. Nah, pada saat berada di hotel, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di konten saya sebelumnya, kita harus menjaga larangan ihram, ya kan? Baik itu di bis, nyampe di hotel itu selalu menjaga larangan ihram. Nah, setelah makan malam baru kita kumpul di lobi hotel. Tadi nyampe jam berapa? Jam 9. Katakanlah kita istirahat di kamar itu 1 jam. Berarti terhitung nih, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 nyampe ya kan. Kemudian jam 10 kita baru selesai beres-beres, masukin koper dulu ya kan ke kamar. Belum lagi kalau grupnya banyak atau rombongannya banyak, kadang ada yang udah kumpul, kadang ada yang ke toilet lagi dan seterusnya. Seperti itu, ini pengalaman saya. Mungkin bisa jadi kita clearnya itu jam 11 malam. Itu kalau yang dari Madinah loh ya. Jam 12 malam, bahkan kadang kalau jemaahnya lemot ya kan, lemot, itu bisa jam 12 malam. Oke, katakanlah jam 12 malam baru kita berangkat melakukan tawaf, ya kan? Tawaf sekitar 2 jaman lah udah selesai kalau nggak padat loh ya. Ini saya prediksi kalau nggak padat. Jadi kalau nggak padat cuma 2 jam. Berarti saya hitung lagi dari awal 4, 5, 6, 7, 8, 9 nyampe hotel, istirahat 1 jam ya. Jam 10, 11, 12, 1, 2, sekitar jam setengah 3 kita udah clear Bapak Ibu. Jadi tawafnya 2 jam, mungkin sa'inya bisa 2 jam, katakanlah 4 jam lah ya. Kemudian tahallul, seperti itu. Nah, sekitar ini hanya prediksi waktu aja Bapak Ibu, sekitar 13 jam lah. Ya, sekitar 13 jam. Anggap 1 hari lah ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena kalau 24 jam itu kan sehari semalam. Ini 12 jam atau 13 jam. Itu udah clear. Jadi harus menahan larangan ihram ini dari Madinah ke Mekahnya mungkin 13 jam. Kalau cepat nggak nyampe Bapak Ibu. Jadi nggak terlalu lama. Ini kalau yang dari Madinah. Tapi kalau yang dari Jeddah itu otomatis lebih cepat. Yang landing di Jeddah itu lebih cepat. Kenapa? Alasannya yang pertama, biasanya loh ya Bapak Ibu, kita kan sudah bermikot, biasanya ada dari atas pesawat, ada ya kan, dari yang sejajar dengan Yulamlam. Bahkan ada juga yang mengambil mikotnya itu di mana? Di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Mekah. Perjalanan dari Internasional King Abdul Aziz Jeddah dari Bandara Jeddah ke Mekah sekitar 2 jam. Seperti itu, 2 jam. Kemudian kita istirahat di mana? Di hotel 1 jam. Masukin koper. Sama teknisnya seperti dari Madinah, nggak langsung melakukan tawaf, ya kan? Tapi tergantung landing pesawatnya jam berapa, gitu kan? Misalkan landing pesawatnya pagi, ya otomatis kita sarapan dulu. Seperti itu. Kemudian sesampainya di hotel, setelah kita udah beres-beres, masukin koper, beres-beres di kamar, kemudian setelah sarapan, ini kalau yang landing pagi, kemudian kita kumpul lagi di lobi hotel. Nah, di lobi hotel ini, Bapak Ibu,
kita kan briefing dulu ya kan, dengan arahan-arahannya katakanlah 5 jam, mulai dari bandara Jeddah sama wirawirinya di Hotel Mekah itu katakanlah 5 jam. Kemudian lanjut melakukan ibadah tawaf 2 jam, berarti 7 jam. Kemudian melakukan ibadah sa'i 2 jam plus tahallul, sekitar 9 jam. Otomatis ini lebih sedikit waktunya daripada kita melakukan niat ihram yang dari Masjid Miqat Bir Ali. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, karena dari Masjid Miqat Bir Ali ke Mekahnya itu 450 km, yang sudah barang tentu lumayan lama. Kalau berangkat jam 4 dari Masjid Miqat Bir Ali, nyampe di Mekah sekitar habis Isya. Ya, sekitar jam 9-an atau mungkin bisa jam 10 seperti itu. Artinya waktunya itu lebih cepat daripada kita melakukan niat ihram dari Masjid Miqat Bir Ali. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Apa sebab? Yaitu tadi karena perjalanan dari Masjid Miqat Bir Ali ke Mekahnya 450 km yang akan ditempuh 5-6 jam. Nah, disitulah kita harus menahan larangan-larangan ihram. Nah, ini Bapak Ibu, beda dengan larangan ketika kita melakukan ibadah haji. Ya, kalau melakukan ibadah haji ini kan lumayan lama, mulai kita ambil mikot ya kan, dari mana, dari hotel kita menuju Arafah, kemudian di Musdalifah, kemudian di Mina, belum lagi tawaf ifadah dan seterusnya. Ini agak lama. Tapi kalau umroh cepet sih menurut saya Bapak. Artinya ketika kita sudah berniat ihram umroh, baik itu yang dari Madinah ataupun dari Jeddah, maka disitulah masuk kepada larangan-larangan ihram. Pantangan-pantangan ihram itu harus dijauhi, yang insya Allah nggak terlalu lama. Namun sering saya sampaikan juga, ketika seseorang sudah terbungkus kain ihram, sudah berniat ihram, ini kan ibarat kita apa ya? Ibaratnya kita seperti orang yang sudah meninggal Bapak Ibu. Kita sudah tidak diperbolehkan lagi memotong kuku, sudah tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian, tidak diperbolehkan berkata rofas atau kotor, tidak diperbolehkan bersetubuh dengan istri walaupun itu halal. Ya, jadi orang yang sudah terbungkus kain ihram, sudah berniat ihram umrah, artinya ibarat kata itu seperti orang yang sudah meninggal. Ini sudah mengandung pelajaran-pelajaran penting Bapak Ibu. Sehingga seringkali saya sampaikan juga, ini kalau bisa diterapkan. Kenapa saya bilang diterapkan? Jangan pada saat ketika kita melakukan niat ihram umrah, kita harus menahan omongan yang tidak baik, berkata kotor, berkata rofas, sekalipun di luar ihram, dengan tetangga, dengan teman-teman kita. Jangan lakukan apa ya yang sekiranya menyakiti hati teman, menyinggung perasaan teman, itu udah tidak boleh Bapak Ibu. Ini sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Sehingga orang yang memasuki kota Madinah, dari saking mulianya akhlak Rasulullah SAW, orang yang akan memasuki kota Madinah, kita dituntut harus berpakaian yang bersih, ya kan, jiwa kita bersih, hati kita bersih. Kenapa? Kita menjadi Jarul Mustafa, orang yang bertangga dengan Rasulullah SAW. Jadi apa? Harus mengikuti adat istiadat yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ya, tingkah lakunya Rasulullah harus diikuti, baik tata cara makan kita, cara berpakaian kita. Ya, kenapa? Karena akhlak Rasulullah dan budi pekerti Rasulullah itu luar biasa. Sehingga Rasulullah dikenal dengan al-insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Artinya paling tidak kita meniru akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Ibu Hartati ini, itu nggak terlalu lama, baik yang ambil mikot dari Madinah ataupun yang ngambil mikot dari Jeddah, yang sudah berniat ihram maksud saya, itu mungkin sekitar 13 jaman lah kita harus menahan larangan-larangan ihram ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah menjauhi larangan-larangan ihram, ya kan, syarat sahnya sudah dikerjakan, kita tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diterima atau tidaknya itu sirrun min asrarillah, rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak kita sudah mengerjakan syarat sahnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.